pelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa memahami secara keseluruhan tentang materi hukum halal dan haram ini, Bapak sudah menyiapkan peta konsep sebagai berikut. Silakan kalian simak baik-baik peta konsep yang sudah Bapak sediakan. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu Al-Hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalamnya juga membahas mengenai ketentuan halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanyalah para ulama yang sudah memiliki syarat mujtahid. Dan untuk di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam suatu majelis yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan MUI ini sudah banyak mengeluarkan banyak fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Setelah kita mempelajari tentang dasar hukum halal dan haram, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan halal dan haram. Ada 3 sebab yang bisa menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama yaitu sebab zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram itu karena berdasarkan zat asalnya. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan babi. Itu karena memang pada dasarnya bangkai, darah, dan babi secara zatiah adalah hal yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram yang berikutnya, selain dari zatnya, yaitu juga dari sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, misalkan perjudian ataupun syirik, itu diharamkan secara sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat buruk yang dilakukan oleh manusia, walaupun diawali dengan niat, cara, dan hasil yang bagus, maka hukumnya tetaplah haram. Sebab yang selanjutnya yaitu berdasarkan pada prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan,
pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, apakah sesuatu itu dianggap halal atau haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging yang haram, ataupun perilaku mencuri, korupsi, atau judi. Maka, uang yang diperoleh dari hasil-hasil yang buruk tersebut hukumnya menjadi haram. Jadi, meskipun uang pada dasarnya adalah benda yang halal, namun apabila diperoleh dengan cara-cara yang buruk, maka hukum uang tersebut menjadi haram. Anak-anakku sekalian, bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram bisa diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan dan keselamatan manusia. Misalnya, menghabiskan nasi dan tidak membuangnya, itu adalah sifat mubazir dan dalam Islam adalah haram. Maka sikap kita harus sepenuhnya meyakini bahwa mubazir atau membuang makanan itu adalah perbuatan yang haram dan harus kita hindari. Yang selanjutnya adalah penerapan halal dan haram dalam perilaku kita, yaitu dengan cara menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku atau perbuatan buruk yang diharamkan. Misalnya, kita membuang sampah ke tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan itu dapat merugikan orang lain alias zolim. Dan zolim adalah perbuatan buruk yang hukumnya diharamkan. Yang terakhir adalah penerapan halal dan haram dalam mengkonsumsi. Maksudnya adalah membiasakan dalam sehari-hari kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan kita berupaya untuk menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi pemaparan Pak Irfan mengenai hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami hukum halal dan haram. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.